Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran kemencengan dan ukuran keruncingan, atau yang biasa disebut dengan skewness dan kurtosis. Adapun ukuran kemencengan atau disebut juga dengan ukuran kemiringan atau ada yang menyebut dengan skewness ya. Ukuran kemencengan atau kemiringan itu adalah sebuah ukuran yang menyatakan tingkat ketidaksimetrisan dari sebuah model distribusi atau dari kurva frekuensi. Jadi dari histogram dan poligon frekuensi yang sudah kita buat dari materi sebelumnya, apabila kita ambil hubungan halus dari poligon tersebut, itu disebut dengan kurva frekuensi atau model distribusi. Nah, ketidaksimetrisan dari model distribusi tersebut atau kurva frekuensi itu dia disebut dengan ukuran kemencengan. Jadi apabila kita mengetahui besarnya nilai ukuran kemencengan ini atau kemiringan ini, maka kita bisa mengetahui juga bagaimana bentuk model distribusinya. Apakah distribusinya itu simetris, positif, atau negatif. Adapun dilihat dari kemencengannya, itu ada 3 model distribusi. Yang pertama itu disebut dengan model distribusi positif. Dia dikatakan model distribusi positif apabila model distribusi ini atau kurva ini memiliki ekor yang memanjang ke sebelah kanan dan kurvanya ini miring ke kiri. Kemudian bentuk yang kedua yaitu model distribusi negatif, di mana model distribusi ini memiliki ekor yang memanjang ke kiri atau kurva frekuensi ini menceng ke kanan. Sedangkan bentuk yang ketiga, model distribusi simetris. Ini bentuk yang sama rata ya. Memiliki rata-rata median modus yang sama besarnya. Adapun, untuk mendapatkan koefisien kemencengan ini, ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Di antaranya yang pertama itu adalah koefisien kemencengan Pearson. Rumusnya ini, TK ini adalah disebut koefisien kemencengan. Rata-ratanya dikurangin dengan modusnya dibagi dengan simpangan bakunya, atau bisa juga menggunakan nilai mediannya yaitu 3 dikali rata-rata dikurangin median dibagi dengan simpangan baku. Atau bisa kita gunakan rumus yang kedua, yaitu yang disebut dengan koefisien kemencengan Boole atau koefisien kemencengan kuartil. Maka di sini kita akan menggunakan nilai-nilai kuartil di mana rumusnya adalah ketiga. Artinya kuartil ketiga kita kurangi dengan kuartil kedua, K2 ya, ditambah dengan kuartil ke-1 kita bagi dengan kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil ke-1. Kemudian rumus yang ketiga yaitu koefisien skewness. Koefisien skewness ini yang sering digunakan dalam software statistika ya. Rumusnya yaitu skewness sama dengan N dibagi dengan N-1 dikali dengan N-2 dikali sigma XI dikurangi dengan kata-katanya, kita bagi dengan simpangan baku dipangkatkan 3. Kemudian keempat yaitu koefisien kemencengan momen, di mana koefisien kemencengan momen ini bisa kita gunakan juga jika datanya itu sudah dalam bentuk data berkelompok atau dalam bentuk TDF ya. Untuk yang data tunggalnya rumusnya ini adalah ya, alpha 3 sama dengan 1 dibagi N dikali dengan sigma XI min rata-ratanya dipangkatkan 3 dibagi dengan S pangkat 3. Sedangkan jika datanya berkelompok maka 1 dibagi N dikali FI dikali XI dikurangi dengan rata-ratanya dipangkatkan 3 dibagi dengan simpangan baku pangkat 3. Dari hasil koefisien kemencengan tadi ada 3 kriteria untuk menentukan model distribusi dari sekumpulan data itu. Yang pertama itu apabila nilai koefisien kemencengan yang kita peroleh itu adalah lebih kecil dari 0, maka dikatakan model distribusinya itu negatif. Kemudian kriteria yang kedua, jika nilai koefisien kemencengan yang kita peroleh itu adalah nilainya 0, maka kita katakan bahwa model distribusinya simetris. Kemudian yang kriteria ketiga, jika koefisien kemencengannya lebih dari 0, maka model distribusinya positif. Kita lihat contohnya. Di sini ada 8 buah data. Kita akan menghitung nilai koefisien skewness-nya ya. Jadi kita akan menggunakan rumus ini ya. Nah, untuk menggunakan rumus ini,
di sini terlihat bahwa kita butuh nilai rata-ratanya dan kita butuh nilai S-nya, simpangan bakunya ya. Maka dari itu kita perlu menghitung terlebih dahulu rata-rata dan simpangan bakunya dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Untuk itu kita hitung dulu nilai rata-ratanya, karena di sini adalah data tunggal, maka kita gunakan rumus rata-rata yang ini, di mana kita hitung dulu nilai sigma XI-nya yaitu 94 dan banyaknya data itu adalah 8. Maka kita peroleh hasil 11,75. Jadi rata-ratanya adalah 11,75. Kemudian kita perlu mencari nilai simpangan bakunya. Untuk data tunggal itu rumusnya seperti ini ya. Dan setelah kita hitung, kita peroleh hasil 4,3. Nah, setelah kita memperoleh nilai ini, untuk menghitung nilai koefisien squeness-nya itu, bisa kita buatkan tabel bantu ya untuk mempermudah dalam menghitung. Kita masukkan dulu ya nilai datanya, yaitu dalam kolom XI. Kemudian kita lihat rumusnya tadi ini ya. Maka kita perlu menghitung XI dikurangin X bar ini dulu, rata-ratanya ya. Jadi XI ini 12, XI ini kita kurangin dengan rata-ratanya tadi, yaitu adalah 11,75. Kita dapat hasil ini. Kemudian yang kedua, data kedua, 7 kita kurangin dengan rata-ratanya 11,75, kita peroleh hasil min 4,75. Kemudian 8 dikurangin 11,75, hasilnya min 3,75. 14 dikurangin 11,75, hasilnya adalah 2,25 dan seterusnya ya, sampai data terakhir. Selanjutnya, setelah XI ini dikurangi dengan rata-ratanya, sekarang kita bagi dengan simpangan bakunya. Jadi nilai yang ini, kolom kedua ini, masing-masing nilai datanya ini kita bagi dengan simpangan bakunya yaitu 4,3. Jadi 0,25 kita bagi dengan 4,3, 0,06, kemudian min 4,75 kita bagi 4,3, hasilnya min 1,10. Kemudian min 3,75 dibagi 4,3, hasilnya min 0,87 dan seterusnya. Ini hasil pembulatan ya. Diambil 2 desimal. Maka di sini ada pembulatan. Seperti itu, kita peroleh hasil seperti ini. Kemudian selanjutnya di rumus ini yaitu XI min X bar dibagi S ini dipangkatkan 3. Maka kita pangkatkan nilai yang pada kolom ketiga ini. Yaitu 0,06 kita pangkatkan 3. Hasilnya itu cukup panjang ya. 0,000 sekian gitu ya. Karena di sini ambil 2 desimal maka ada pembulatan ya. Kemudian selanjutnya min 1,10 dipangkatkan 3, hasilnya min 1,33 sekian gitu ya. Kita ambil 2 desimal, hasilnya min 1,33 ya. Dan seterusnya, masing-masing data ini ya. Kita pangkatkan 3. Kemudian setelah kita memperoleh nilai ini, maka kita jumlahkan dengan memperhatikan nilai minusnya juga ya. Jadi 0 ditambah dengan min 1,33, min 0,66, ditambah 0,14, ditambah 0,97, ditambah 4,83, min 0,07, min 0,66. Hasilnya adalah 3,22. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus squeness-nya, yaitu N. N-nya ini adalah banyaknya data, 8, dibagi dengan 8 min 1, yaitu 7. Kemudian 8 min 2 itu adalah 6. Kemudian sigma XI X bar dibagi S pangkat 3-nya itu adalah nilai yang sudah kita hitung tadi ya, yaitu di kolom ini. 3,22. Kita masukkan 3,22. Kemudian kita hitung 8 dibagi dengan 7 kali 6, yaitu 42 ya. Hasilnya adalah 0,19. Kemudian kita kalikan dengan 3,22. Hasilnya adalah 0,0 sekian ya. Diambil 1 desimal. Ya, itu koefisien squeness-nya. Hasil dari perhitungan nilai squeness ini kita peroleh hasil 0,6. Karena 0,6 ini nilainya ini lebih besar dari 0 ya. Maka bisa kita katakan bahwa model distribusinya itu relatif positif. Selanjutnya, ukuran keruncingan atau kurtosis. Ukuran keruncingan atau kurtosis ini adalah ukuran yang menyatakan tingkat kelancipan dari sebuah model distribusi. Nah, berdasarkan ukuran keruncingannya ada 3 bentuk model distribusi, yaitu ada yang disebut dengan leptokurtik,
kemudian mesokurtik, dan platikurtik. Di mana untuk mengetahui apakah sekumpulan data itu mengikuti distribusi leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik, maka kita bisa menghitung nilai koefisien kurtosisnya atau koefisien keruncingannya ya. Nah, di sini kita lihat bentuk dari model distribusi jika dilihat dari keruncingannya. Jika bentuk model distribusinya ini lancip, maka dia disebut dengan leptokurtik. Kemudian, jika dia relatif mendatar, itu disebut dengan platikurtik. Dan bentuk yang ketiga, model distribusi mesokurtik, biasa disebut dengan distribusi normal. Adapun seperti halnya ukuran kemencengan, untuk ukuran keruncingan ini juga ada beberapa macam rumus. Hanya di sini kita akan menggunakan rumus dari koefisien keruncingan yang biasa digunakan dalam software statistika ya. Rumusnya ini, nilai yang kita butuhkan itu sama seperti menghitung koefisien skewness tadi ya, yaitu kita butuh nilai sigma xi min x barnya dibagi S, kita pangkatkan 4 di sini ya, bedanya ya. Dari hasil koefisien kurtosis ini, kita bisa mengetahui model distribusi dari sekumpulan data itu dengan ketentuan ini, yaitu jika nilai kurtosisnya negatif, maka kurvanya platikurtik. Kemudian kriteria kedua, jika nilai kurtosis positif, maka kurvanya leptokurtik. Dan yang ketiga yaitu jika nilai kurtosisnya sama dengan 0, maka kurvanya itu mesokurtik atau disebut dengan distribusi normal. Nah, masih kita lihat contoh pada ukuran kemencengan tadi. Di sini kali ini kita akan menghitung koefisien kurtosisnya. Kita sudah peroleh tadi nilai xi min x bar dibagi S-nya ini ya. Pada kolom ketiga dari koefisien skewness tadi, sekarang tinggal kita pangkatkan 4. Sehingga hasilnya adalah ini, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 11,83. Kita masukkan ke rumus kurtosis ini, di mana N itu 8. Kita kalikan dengan 8 tambah 1, kemudian dibagi dengan 8 min 1, kemudian 8 min 2 dikali dengan 8 min 3. Kemudian kita kalikan dengan sigma xi min x bar dibagi S-nya, yaitu 11,83. Kemudian dikurangi dengan 3 dikali dengan N-nya 8 min 1 pangkat 2 dibagi dengan 8 min 2 dikali 8 min 3. Nah, selanjutnya kita hitung 8 dikali 8 tambah 1 itu 9. 8 kali 9 adalah 72. Kemudian dibagi dengan 8 min 1-nya 7 dikali 8 min 2 6 dikali 8 min 3 5. Hasilnya adalah 210. Kita kalikan dengan 11,83 kurung kurawal tutup dikurangi dengan 3 dikali dengan 8 min 1 7 dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 49 dibagi dengan 8 min 2 6 dikali 8 min 3 5. 6 kali 5 30. Ya, kemudian kita hitung 72 dibagi 210 hasilnya 0,34 atau bisa juga langsung kita kalikan dengan 11,83 hasilnya adalah 4,06. Kemudian 3 dikali 49 kita bagi dengan 30 hasilnya adalah 4,9. Maka 4,06 dikurangi 4,9 hasilnya adalah min 0,84. Kalau nilai kurtosisnya tadi itu adalah minus atau negatif, maka dapat kita simpulkan bahwa kurvanya itu adalah platikurtik. Jadi dia relatif datar. Selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan bantuan Excel, walaupun kemungkinan ada perbedaan nilai ya akibat pembulatan. Kalau secara manual itu ada pembulatan bilangan, sedangkan di Excel kita mendapat nilai yang detailnya. Jadi akibat pembulatan itu akan menghasilkan nilai yang agak berbeda ya. Ini datanya tadi, X-nya, kemudian kata-katanya yang kita peroleh, simpangan baku yang sudah kita peroleh. Kemudian di sini kita akan mencari nilai XI-nya dikurangi dengan kata-katanya dulu ya. Berarti sama dengan XI-nya, yaitu data kita kurangi dengan kata-katanya. Ini kata-katanya, maka kita kunci ya. Kalau kita kunci di sini, karena semua nilai bilangan ini akan kita kurangi dengan kata-katanya.
Kemudian selanjutnya ya, itu ya, ini nilai kita peroleh nilai X I min X barnya. Kemudian selanjutnya nilai X I min X bar ini, yang ini kita bagi dengan simpangan bakunya ya. Simpangan bakunya adalah ini. Kita kunci juga dengan kita klik F F4 ya. Ya. Ya, kita tarik ya, drag. Selanjutnya kita butuh nilai X I min X bar dibagi S dipangkatkan dengan 3 ya untuk skewness itu. Maka sama dengan ini kita pangkatkan dengan 3. 3. Maka kita drag lagi. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita butuh jumlahnya ya. Kita jumlahkan. Jumlahnya yaitu sama dengan sum ya. Kita jumlahkan dari nilai yang pertama sampai nilai ke-8. Hasilnya adalah 3,16. Jadi ada perbedaan ya dengan nilai yang kita peroleh tadi ya, hasil perhitungan manual tadi ya. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai ini, kita masukkan ke rumus ini. Cuman kita ganti di sini tadi. Kemudian jika akan menghitung nilai kurtosisnya, maka kita pangkatkan dengan 4 ya. Itu ya, untuk kita tarik dekat. Kemudian yang ini kita jumlahkan juga, bisa kita copy saja. Hasilnya adalah 11,78. Ada perbedaan nilai juga ya. Jika secara manual kita peroleh hasil 11,83 ya. Selanjutnya sama seperti tadi. Kita masukkan ke rumus ini ya. Kita tinggal ganti saja nilai sigma X I min X barnya dibagi S. Ini kita masukkan 11,78. Nah, itu jika kita mengerjakannya secara manual dengan bantuan Excel ya. Nah, jika kita ingin mengetahui secara langsung nilai skewness-nya menggunakan software Excel ini, maka caranya adalah sama dengan skew ini ada, kita ketik SK sudah muncul ya, skew. Kita klik 2 kali, kita masukkan nilai atau nilai datanya. Hasilnya adalah 0,6 ya. Ini untuk skewness-nya ya. Ya, hasilnya sama ya. Sedangkan untuk kurtosisnya yaitu sama dengan kurt. Nah, ini ada kurt. Kita klik 2 kali, kita masukkan juga nilai bilangannya. Ya, hasilnya adalah min 0,86. Mungkin ada sedikit perbedaan akibat pembulatan tadi ya. Ya, demikian materi mengenai ukuran kemencengan dan ukuran keruncingan kurva ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.